kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengecek kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Berapa orang tidak masuk? Satu. Ya, satu orang. Siapa? Bunga. Kemana Bunga? Sakit. Ya, baiklah, Bunga sakit. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita, untuk menambah semangat pemuda dan pemudi masa sekarang, dan untuk mengenang kebangsaan Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda dan Pemudi, ya? Iya, sama-sama yuk. Siapa yang bisa memimpin? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya, boleh. Marcel maju ke depan untuk memimpin lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Ya. Satu, dua, tiga. Pemudi pemuda Indonesia, baju sisihkan untuk negara, masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak semuanya menyanyikan lagunya dengan semangat. Jadi hari ini juga kita harus belajar dengan semangat. Semangat anak-anak. Semangat anak-anak. Semangat anak-anak. Iya, baiklah, semangat ya. Ya, untuk selanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan dulu. Pagi tadi sarapan dah? Sarapan. Siapa yang enggak sarapan? Ayo. Sarapan semua? Ya. Bagus. Kalau pagi-pagi itu harus sarapan. Karena untuk menambah energi. Dan sistem pencernaan di dalam tubuh kita menjadi lancar. Kalau tidak sarapan, apa yang terjadi? Apa Rafa? Lemah. Apa Nurin? Tidak enak badan. Iya. Apa Marcel? Pusing. Pusing. Sakit perut. Karena cacing di dalam perutnya tidak ada yang dimakan. Jadi cacing dalam perutnya makan isi perutnya ada. Iya,
Iya, jadi sistem pencernaan di dalam perutnya menjadi tidak sehat. Baiklah, selanjutnya Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini nak ya. Kalau semua itu pasti ada tujuan. Kita mau kemana ada tujuan. Kita hidup ada tujuan. Ya, jadi di dalam pelajaran ini kita juga harus ada tujuan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menganalisis kesimpulan isi teks iklan. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menjelaskan informasi yang disampaikan pada iklan elektronik. Keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu membuat iklan untuk media cetak. Yang kelima, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menyajikan iklan untuk media elektronik. Keenam, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menuliskan organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia. 7. Melalui kegiatan pembelajaran model PBL, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan hewan. Yang kedelapan, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia. Kesembilan, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menyimpulkan sistem pencernaan pada hewan. Dan yang ke-10, yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran model PBL, peserta didik mampu menyimpulkan sistem pencernaan pada manusia. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak, semua itu pasti ada tujuan. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita mengamati video tentang pencernaan iklan layanan masyarakat. Anak-anak perhatikan ya, perhatikan dan amati iklannya. Bentar. Aku sehat, Caca cerdas, siap berprestasi. Perhatikan anak-anak ya, ini video tentang iklan layanan masyarakat. Aku bukan membawa apapun, sekali temani aku boleh jajan yuk, boleh ayo. Kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Sebentar, aku panggilkan guru. Kamu kenapa? Tidak tahu, Bu. Perut saya sakit sekali. Ya sudah, kita ke ruang obat saja dulu. Apa kamu bisa bercerita bagaimana temanmu bisa sakit perut seperti itu? Tentu, Pak. Jadi tadi jam istirahat kita pergi beli jajan di depan sekolah. Setelah kita makan Temanmu itu salah dalam memilih jajanan sehingga perutnya menjadi sakit. memangnya memilih jajanan harus seperti apa, Pak? Saya beri tips memilih jajanan yang cerdas dan bergizi ya.
Tips memilih jajanan yang cerdas dan bergizi. Makanan atau minuman yang sehat warnanya tidak mencolok seperti jajanan tradisional, misalnya klepon, lele, kue lumpur. Warna yang mencolok mengandung zat pewarna yang berbahaya seperti es serut, kerupuk, es pelangi. Nah, warna dari jajanan tradisional dengan jajanan yang dijual di luar sekolah sangat berbeda, bukan? Karena jajanan tradisional menggunakan pewarna alami dari daun pandan, buah stroberi, wortel, ekstra kunyit, dan lain-lain. Sedangkan jajanan yang berwarna mencolok menggunakan pewarna tekstil, yaitu pewarna pakaian. Contoh jajanan yang mengandung sakarin atau pemanis buatan yaitu jelly dan lollipop dengan ciri rasa terlalu manis dan meninggalkan sisa rasa pahit di mulut. Hindari makanan atau jajanan yang mengandung pengawet atau formalin dan penyal atau boraks. Contoh jajanan yang mengandung formalin yaitu mie basah dengan ciri tanpa mengkilat, bau menyengat, tidak lengket, tidak mudah putus, dan tahan lama. Contoh jajanan yang mengandung boraks yaitu bakso, cilok dengan ciri warna lebih putih bersih, lebih kenyal, bila digigit kembali ke bentuk semula. Bila dilempar ke lantai akan memantul seperti bola dan tahan lama. Kita harus membeli jajanan yang ada pembungkusnya. Bukan asal dibungkus loh. Jika jajanan panas, sebaiknya pembungkus tidak berasal dari kertas, keran, plastik, dan styrofoam. Jajanan panas akan menyerap tinta dari koran bekas dan bahan lainnya. Selain itu, bahan tersebut tidak dapat dicuci. Ini akan membahayakan kesehatan kita. Apabila jajan dengan kemasan pabrik, maka cek KLIK, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Cek kemasan jajanan, apakah masih mengandung atau sudah kempes. Baca informasi pada label. Cek nomor izin edar pangan di kemasan yang bertuliskan BPOM RI. Apabila kamu tidak menemukan, maka jajanan yang kamu beli tidak terjamin keamanannya. Cek tanggal kadaluarsa. Apabila sudah kadaluarsa dan tetap dimakan, akan menimbulkan sakit perut. Jajanan yang kita beli berasal dari tempat yang bersih, jauh dari debu, lalat, jauh dari tempat sampah, dan asap kendaraan. Lihat juga minyak yang digunakan oleh penjual, apakah berwarna hitam karena digunakan terus-menerus, atau berwarna kuning karena sering diganti. Jajanan yang sehat berasal dari penjual yang bersih dan sehat seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Nah, cara yang paling tepat agar tidak jajan sembarangan dengan membawa bekal dari rumah. Bekal dengan menu variasi akan membuat tubuh kita mendapatkan gizi yang seimbang. Sebelum berangkat sekolah, jangan lupa sarapan. Sarapan dapat meningkatkan konsentrasi belajar kamu di sekolah. Tangan yang kotor dapat menyebabkan jajanan yang bersih menjadi kotor. Jajanan yang kotor dapat menyebabkan kita sakit. Dan jangan lupa berdoa. Lalu aku 100 untuk sholat. Jajan sembarangan dapat menjadikan kita sakit seperti sakit perut, mual atau muntah, pusing, dan dirawat di RS. Nah, sekarang sudah tahu kan cara memilih jajanan yang cerdas dan bergizi? Jajan boleh, asalkan harus cerdas dalam memilih. Iya, tepuk tangan dulu untuk videonya. Iya. Itulah video tentang iklan layanan masyarakat. Nah, tadi kamu sudah melihat atau mengamati video tadi ada iklannya tentang apa, ya, pesannya apa, ada. Jadi tadi tentang makanan sehat ya. Nah, kalau makanan sehat itu yang bagaimana tadi? Makanan yang bersih yang pertama, yang kedua makanan yang berlabel sehat,
atau yang tidak kadaluarsa, tidak mengandung zat-zat kimia. Jadi jangan sembarangan jajan ya. Jajan itu jangan sembarangan. Kalau kita makan makanan yang kurang sehat, kurang bersih, apa akibatnya? Apa nak? Sakit. Iya, sakit perut. Sistem pencernaan di dalam perutnya menjadi terganggu. Iya, betul. Nah, sekarang tugas kalian sudah ibu bentuk kelompok ya. Kelompoknya yang pertama dangdut. Coba gantian sebut nama kelompoknya. Barang-barang ya. Ayo. Barang-barang 1, 2, 3. Iya, itu nama kelompoknya dangdut, seperti nama dangdut ya. Iya. Nah, untuk tugas selanjutnya kamu membuat pertanyaan berdasarkan video yang kamu amati tadi. Ya, video yang kamu amati tadi. Gunakan kata tanyanya dengan hafalan. Dicatat ya. Yang pertama, di mana? Yang kedua, apa? Dan yang ketiga, siapa? Sudah? Yang keempat, mengapa? Dan yang terakhir, bagaimana? Nah, buatlah pertanyaan tadi berdasarkan video yang kamu amati. Video apa tadi nak? Iklan layanan masyarakat. Sudah ngerti dong tugasnya? Ya, membuat pertanyaan. Sudah siap? Ya, sekarang kerjakan tugasnya secara berkelompok. Ya, ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Coba kamu bacakan hasil kamu tadi. Ya, kelompok mana dulu? Dangdut. Kelompok? Dang dulu, boleh. Kelompok dang membuat pertanyaan di mana? Boleh. Ya. Di mana? Bacakan. Di mana iklan itu diadakan? Iya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok dang. Mana iklan itu diadakan? Nah, sekarang kelompok D. Yang pertanyaan apa? Boleh. Apa? Siapa? Mengapa? Di mana? Mengapa? Ya, boleh. Apa tujuan iklan? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Apa tujuan dari iklan yang kita amati tadi? Terus kelompok Du. Kelompok Du boleh memilih siapa, mengapa, bagaimana? Siapa yang membuat iklan? Iya. Maksudnya tadi siapa yang membuat iklan? Iklan itu maksudnya dari mana? Ya, dari kesehatan
dari mana? Itulah dari pertanyaan kamu tadi. Kalau sudah iklan ini tugasnya, boleh tugasnya dikumpulkan. Dikumpulkan depan tugasnya. Boleh? Jadikan satu saja. Jadikan satu. Salah satu yang maju mengumpulkan dari kelompoknya. Situ. Ya, kelompok yang ada ibu ya. Ya, kumpulkan di atas meja ibu. Ya. Sudah semua dikumpul? Sudah. Yaitu video tentang sistem pencernaan. Ya. Perhatikan. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan
vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Itulah anak-anak video tentang sistem pencernaan. Dari mana mulainya dan sampai akhirnya. Coba yang pertama tadi, dari mana dulu? Kita makan, masuk ke mulut. Punya menggunakan gigi. Nah, setelah mulut atau rumah ya, baru masuk ke tenggorokan. Nah, masuk dalam tubuh. Bagaimana tadi prosesnya? Siapa bisa menjelaskan prosesnya tadi? Proses sistem pencernaannya. Anissa, boleh maju ke depan yuk. Dari mana tadi? Dari mulai mulut, tenggorokan, ke mana? Terus ke terakhir anus. Coba Anissa. Ayo maju. Ayo. Dari mulut ke bikunya ke usus kecil, usus besar, terus dibuang ke melalui anus. Iya. Tepuk tangan untuk Anissa. Iya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan prosesnya tadi berdasarkan yang kamu tonton tadi, nak? Berdasarkan video yang kamu amati tadi. Ayo siapa? Nurin, boleh. Ya, maju Nurin. Tepuk semangat untuk Nurin, ayo. Ya, semangat. Dari mulut ke usus kecil, ke kerongkongan, ke usus kecil,
menyimpulkan isi video tentang pencernaan tadi berdasarkan yang kamu amati tadi. Ngerti ya? Nanti kalau sudah disimpulkan atau dirangkum, kita presentasikan bersama-sama. Nah, nanti kita presentasikan bersama-sama. Inilah, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya ya. Nah, tugas kalian tadi berdasarkan video yang kamu amati tadi membuat kesimpulan atau rangkuman berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Ya? Ngerti loh? Ngerti? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Tidak. Nanti kalau sudah atau kalau selesai, kita presentasikan bersama-sama. Ya, kalau tidak ada yang mau nanya, sudah ngerti. Selamat bekerja dan menyelesaikan LKS-nya. Buat pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya saja. Ibu sambil menilai kerjasamanya atau kekompakannya di dalam berkelompok ya. Kerjasamanya, kerukunannya di dalam kelompok.
Ya, kerja bersama-sama nah ya di dalam kelompoknya. Ingat tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu tetap menilai dalam kerja kelompoknya, menilai sikap di dalam kelompok, kekompakannya, kerjasamanya, Ibu nilai ya di dalam kerja kelompoknya. Sudah Nana? Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang kita presentasikan hasil kamu ya. Hasil dari kelompoknya masing-masing. Ya. Ayo, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap untuk membacakan hasilnya tadi?
Kelompok dung? Kelompok dung? Di situ saja boleh. Ya. Coba yang lain dengarkan ya. Kelompok dung mau membacakan hasil diskusinya. Kata kunci adalah kata rasa atau yang menonjol. Kata atau rasa yang menonjol pada judul, tajuk, subjek, abstrak atau teks serta catatan isi. Ya. Baik, itu dari kelompok dung. Nah, dari yang kamu tonton tadi atau kamu amati tadi ya, dari iklan tadi, sekarang ada tak yang kamu dapat simpulkan, dari video tadi tentang sistem pencernaan tadi. Ayo, siapa bisa? Boleh? Kelompok dan? Ya? Ayo, kelompok dan. Kata kunci adalah kata atau teks yang menonjol pada judul, tajuk, subjek atau teks serta catatan isi. Ya, ada lagi? Sudah? Coba itu. Yang kelompok ding. Ayo ditambahkan yang kelompok ding. Ciri-ciri kata kunci terdiri dari satu atau dua buah kata yang membentuk frase kata, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan, memiliki sebagian besar atau keseluruhan konsep informasi dari sebuah iklan. Baiklah, itu dari kelompok dan dingdut. Sekarang ibu tambahkan ya. Ibu tambahkan kesimpulan dari video tadi. Nah, video tadi tentang sistem pencernaan. Apa kata kuncinya dari sistem pencernaan tadi, nak? Apa kira-kira? Ayo, kata kunci dari sistem pencernaan dari video yang kamu amati tadi. Apa kira-kira kata kuncinya? Ayo. Apa kata kuncinya? Dari video yang kamu amati tadi. Ayo, Anissa. Coba Anissa, apa kata kuncinya? Makanan sehat. Iya. Boleh. Itu dari kelompok ding. Kata kunci dari video tadi, makanan sehat. Dari kelompok dung, apa kira-kira kata kuncinya menurut kelompok dung dari video tadi? Sistem pencernaan. Iya, itu dari kelompok dung, sistem pencernaan. Terus dari kelompok dang, ayo, apa kira-kira kata kuncinya? Makanan yang bergizi. Iya, bagus. Itu dari kelompok dang ding dung. Kata kuncinya menurut dari kelompok dang ding dung. Nah, kata kunci tadi yang menonjol di dalam sebuah teks atau video iklan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ayo, ada yang kira-kira yang mau menambahkan? Ayo, di kelompok mana? Ayo. Yang mau menambahkan kira-kira dari hasil yang kita amati tadi. Nah, tadi kan sudah kamu lihat, kamu amati video tadi. Jadi kita itu harus makanan yang sehat, yang bersih, ya. Tidak boleh jajan sembarangan. Apa akibatnya kalau kita jajan sembarangan? Sakit perut. Boleh nggak kalau makan makanan tuh yang tidak bersih? Kalau makanan yang tidak bersih, jajan sembarangan, akibatnya banyak, ada sakit perut, sistem pencernaannya
terganggu atau rusak. Ya dah? Iya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu simpulkan. Ibu simpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita menentukan kata kunci dalam suatu iklan. Ya, kata kunci itu kata yang menonjol dalam suatu teks. Ya dah? Iya. Terus yang kedua tentang sistem pencernaan tadi, kita harus makan makanan yang sehat, bersih, ya dah? Tidak boleh jajan sembarangan supaya sistem pencernaannya tetap apa nah? Sehat. Iya, tetap sehat. Jadi tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh minum minuman sembarangan yang mengandung zat kimia, tidak boleh, ya dah? Iya. Jadi untuk tugas di rumah atau PR-nya nanti di pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpul, ya. Tugasnya dikumpulkan. Nah, Ibu kasih untuk tugas PR di rumah. Nah, ini tugas untuk di rumah. Pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan. Bisa bantu Ibu satu orang siswa boleh, Anissa. Bantu Ibu membagikan lembar kerjanya untuk PR di rumah. Ya. Ya, terima kasih Anissa sudah membantu Ibu membagikan lembar kerjanya. Jadi diingat ya, itu tugas di rumah kamu kerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya untuk tugas-tugasnya di rumah? Ayo, silakan menanyakan apa yang belum jelas. Tidak ada? Dah boleh. Kalau tidak ada, untuk lebih semangatnya kita belajar, jangan lesu, karena kalian adalah penerus bangsa. Tidak? Iya. Coba berdiri dulu sebentar. Berdiri sebentar. Kita yel-yel tepuk semangat. Yel tepuk semangat. Ayo siapa bisa melihat tepuk semangatnya? Siapa ayo? Ayo, Marcel, iya. Ayo, sini. Nah, Ibu pegang ini, kamu yang ini ya. Tepuk semangat. Ulang lagi ya. Kamu tepuk. Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, ada ngantuk lagi. Ngantuk lah. Ada lagi ngantuk? Ya, baiklah anak-anak, untuk ini pelajaran hari ini Ibu cukupkan batas di sini dulu ya. Ingat PR-nya, jangan lupa untuk pertemuan depan PR-nya dikumpulkan. Nah, selanjutnya Ibu misalnya ada kata-kata Ibu yang salah atau berkenan di hati anak-anak,
Ibu mohon maaf kepada Tuhan, Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.